Video VOD yang 3 menit aja sepi views, gimana kalau kita bikin 5-10 menit, bikin orang bosen? Banyak sekali konten kreator itu berpikir bahwa semakin lama kita mengupload durasi konten, maka audiens kita juga akan cepat bosan. Sebenarnya semua itu tidak selalu begitu, apalagi kalau kita membuat konten yang menarik dan berkualitas. Kalau kita membuat konten yang menarik, mau durasi berapa jam pun, pasti audiens akan terus menonton video teman-teman sampai habis. Tapi memang tidak memungkiri sih, ada rasa kejenuhan jika kita mengupload konten dengan durasi yang sangat panjang. Apalagi penilaian matriks di Facebook itu untuk video Reels-nya itu hanya dilihat di 3 detik pertama, dan untuk video VOD-nya itu di 1 menit pertama. Tapi bukan berarti kita mengupload konten dengan durasi minimal 3 detik dan 1 menit. Tidak begitu teman-teman, semua ada tata caranya. Untuk video Reels, kita mengupload dengan durasi minimal 60 detik sampai 90 detik. Itu untuk mengoptimalkan akun. Dan untuk terbacanya algoritma. Dan untuk video VOD, video panjang, kita bisa membuat minimal durasi dengan durasi 3 menit. Jadi dalam 1 minggu kita bisa mengupload, membuat konten dengan durasi ada yang 3 menit, 5 menit, dan 10 menit. Kalau teman-teman sampai sekarang masih berpikir bahwa aku nggak mau bikin panjang-panjang, takut audiensku itu bosan, jangan seperti itu teman-teman cara berpikirnya. Coba deh teman-teman tetap membuat konten dengan durasi panjang yang sudah direkomendasikan oleh pihak Facebook. Teman-teman singkirkan dulu, tidak perlu difikirkan mengenai asumsi negatif bahwa nanti akan audiens cepat bosan dengan durasi yang panjang itu. Karena sebenarnya akun para pemula itu harus dirintis dulu segala aspeknya, termasuk juga durasi konten sangat diperhatikan. Jadi tugas utamanya kita menjadi konten kreator di Facebook Pro itu harus dilakukan dulu, supaya akun kita itu cepat terbaca algoritma. Seiring berjalannya waktu, aku yakin kok teman-teman pasti akan mahir membuat konten. Yang penting sekarang konsisten dulu. Lakukan apa yang sudah menjadi ketentuan dan syarat kita berkonten di dunia Facebook Pro. Nggak usah mikirin dulu deh kapan gajian, apakah audiens bosan, apakah ada yang nonton, apakah interaksiku akan banyak. Segala hal-hal tersebut jangan dipikirkan dulu. Yang penting teman-teman itu membuat konten yang menarik dan berkualitas dulu. Apa sih tugas utama menjadi konten kreator di Facebook Pro? Tugas utamanya itu cuma ada 3. Membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang kedua, memiliki niche konten 1-2 tema. Tapi saya rekomendasikan untuk akun pemula itu cukup membuat konten 1 tema dulu. Dan yang terakhir adalah konsisten upload konten serta konsisten interaksi. Ketiga hal itu harus dilakukan. Dan di dalam kualitas video tadi yang poin pertama, itu di dalamnya ada yang namanya resolusi gambar, rasio aspek, durasi konten, kejelasan audio, kejernihan video, dan sebagainya. Jadi teman-teman sebelum berkonten belajar dulu. Memiliki ilmu itu sangat penting teman-teman. Ibarat kayak kita itu mau ujian. Ketika kita ujian, orang yang belajar lebih dulu dengan orang yang tidak belajar lebih dulu akan lebih siap dengan orang yang lebih belajar dulu kan. Sama halnya ketika kita berkonten. Ketika teman-teman sudah memiliki ilmunya dalam tata cara berkonten, maka insya Allah teman-teman juga akan lebih mudah dalam membuat strategi akun kita supaya bertumbuh secara optimal. Dan ternyata kakak ini juga bingung nih mau ngebahas video panjang itu apa, karena durasinya itu panjang banget. Sedangkan kakak ini mengambil konten berupa komedi. Agak susah ya. Jadi sebenarnya teman-teman, konten komedi itu emang paling bagus kalau singkat-singkat ya. Tapi kembali lagi, kita harus mau nggak mau ya melakukan tugas kita menjadi konten kreator di Facebook Pro supaya akun bertumbuh secara optimal dengan memperhatikan batas minimal durasi. Nah, aku kasih saran nih untuk akun kakak ini yang akunnya itu membahas tentang seputaran komedi. Dan dia bingung banget mau bikin video apa sih berupa video panjang. Nah, teman-teman bisa deh mengupload konten prosesnya ketika teman-teman mau membuat konten. Biasanya konten komedi itu kan ada beberapa atribut yang harus dibuat. Contohnya hiasan di kepala, ataupun penulisan teks hiburannya, ataupun proses teman-teman saat membuat video. Nah, teman-teman bisa kok itu dijadikan konten. Jadi, teman-teman ada 2 kamera nih. Yang pertama pada saat teman-teman pura-pura untuk membuat konten, dan yang kamera utamanya untuk teman-teman shoot proses pembuatan konten. Teman-teman di situ bisa sambil dubbing suara pada saat proses kalian membuat konten, atau teman-teman bisa juga kok memperlihatkan teman-teman saat membuat atribut untuk teman-teman pakai saat membuat konten nanti. Menurut aku itu juga menarik kok untuk dijadikan video panjang teman-teman untuk tema hiburan.
Jangan lupa interaksinya juga konsisten ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Salam sukses Facebook Pro. Bye-bye.